Assalamualaikum teman-teman. Dalam tema yang ke-10 ini kita akan bicara tentang jima atau persetubuhan atau hubungan seksual antara suami istri dalam koridor fikih dan etika Islam. Nah, di dalam fikih al-jima atau jima itu artinya adalah dukhulul dzakar ilal farji. Masuknya zakar atau kemaluan laki-laki ke dalam farji atau kemaluan wanita. Jadi kalau tidak ada proses masuknya zakar ke dalam farji, belum disebut sebagai jima. Itu namanya masih istimta atau bercumbu. Nah, itu pengertiannya secara fikih. Hukumnya, hukum perjimaan, hukum dari persetubuhan itu antara suami istri bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, dan bisa jadi makruh, tergantung dari kondisinya. Di dalam Al-Quran sendiri disebutkan tentang perjimaan ini dengan bahasa yang sangat halus dan sangat sopan. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian, wahai para laki-laki, adalah ladang bagi kalian. Fa'tu harthakum, maka datangilah ladang kalian anna syi'tum, semau-mau kalian. Tentu saja semau-mau ini maksudnya adalah dalam koridor fikih dan dalam koridor etika atau adab di dalam Islam. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu ketahui mengenai jima ini. Yang pertama adalah tentang siapa. Siapa sih yang bisa melakukan, boleh melakukan, sah melakukan perjimaan? Tentu yang dibolehkan melakukan jima atau hubungan seksual ini adalah suami istri yang sah. Tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak berada dalam ikatan pernikahan. Jika itu dilakukan, yakni antara laki-laki dan wanita yang tidak berada dalam ikatan pernikahan, maka disebut sebagai zina. Dan tentu saja suami istri ini harus beda jenis. Kalau sesama jenis, maka disebut sebagai liwat atau homoseksual. Kemudian antara suami istri juga tentu harus bukan mahramnya. Kalau sesama mahram juga tidak diperbolehkan berjima. Apalagi berjima, menikah saja tidak boleh. Nah, itu tentang siapa. Kemudian poin yang kedua tentang mengapa. Mengapa sih perjimaan itu dilakukan? Yang pertama, niat melakukan jima adalah tentu saja untuk ibadah, untuk melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika diniatkan untuk ibadah, maka hubungan seksual itu selain nikmat tapi juga bernilai ibadah, bernilai pahala, mendapatkan pahala yang besar. Kemudian yang kedua, bertujuan untuk reproduksi, untuk menghasilkan keturunan, untuk meneruskan peradaban manusia. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendapatkan rohah atau kepuasan psikologis maupun kepuasan biologis. Di kalangan para sufi tidak hanya psikologis dan biologis, tapi hubungan jima ini bisa juga menjadi jalan mencapai kepuasan spiritual. Nah, ini yang kita harapkan semacam itu. Nah, semua tujuan jima ini tentu hanya bisa didapatkan dalam ikatan pernikahan yang halal. Jika dilakukan dalam perzinaan atau di luar pernikahan, tentu tidak bisa mendapatkan faedah-faedah tersebut. Apalagi untuk tujuan ibadah tentu saja tidak bisa, karena itu menjadi maksiat. Kemudian poin yang ketiga adalah tentang kapan. Kapan sih jima itu dilaksanakan? Kapan sih seorang suami boleh menjima istrinya, disunahkan menjima istrinya, dan diharamkan menjima istrinya? Sunnah bagi suami istri untuk melakukan jima di malam pertama. Ini bagi pengantin baru. Malam pertama setelah akad. Nah, di malam yang pertama itu disunahkan untuk melakukan jima. Ya kalau tidak capek. Kalau capek ya nggak apa-apa, ditunda ke malam-malam selanjutnya. Kemudian bagi pengantin yang sudah lama, silahkan jima di malam apapun di setelah waktu isya. Nah, ini disunahkan setelah waktu isya. Malam hari ya. Kalau siang hari bagaimana? Ya tentu saja nggak apa-apa. Cuma lebih baik disunahkan itu malam hari. Apalagi saat bulan Ramadan, saat berpuasa, tentu ya tidak boleh berjima di siang hari. Kemudian kapan sih jima itu diharamkan bagi suami istri? Yakni ketika si istri sedang haid.
ketika sedang melakukan ihram atau ketika sedang berpuasa. Nah, ini bagi suami istri pun bisa menjadi haram aktivitas jima tersebut. Kemudian poin yang keempat adalah tentang bagaimana jima itu dilakukan. Yang pertama tentu harus dimulai dengan bersuci, baik bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Atau kalau memang belum bisa melakukan bersuci, yang penting bersih-bersih, atau sikat gigi, atau memakai wewangian, atau yang lain, yang penting bisa bersih dan suci. Itu disunahkan seperti itu. Kemudian yang kedua, berdoa terlebih dahulu, terutama bagi pasangan pengantin baru yang baru akan melakukan malam pertama, baru akan melakukan jima untuk yang pertama kalinya. Disunahkan untuk berdoa dan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat sebelum berjima. Disunahkan pula membaca surat-surat seperti surah Yasin, surat Waqiah, surat Al-Mulk, surat Ad-Duha, surat Al-Insyirah. Kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana mimma razaqtana. Dan doa-doa yang lain yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian pemanasan terlebih dahulu atau berjumbu terlebih dahulu, jangan langsung ditancap saja. Pemanasan dulu agar keduanya rileks, dan tidak boleh dilakukan dalam keadaan yang tegang. Ya, anjurannya tidak boleh dilakukan dalam keadaan yang tegang, dalam arti penat, capek, apalagi dalam keadaan marah, keadaan yang tidak enjoy secara emosional, karena bisa menyakiti satu sama lain dan bisa menyakiti salah satu pihak. Nah, ini yang tidak kita harapkan, karena hubungan jima ini adalah sebagaimana hubungan pernikahan, adalah kesalingan untuk saling memberikan kenikmatan, saling memberikan kepuasan satu sama lain, tidak kemudian menzalimi pihak yang lain. Suami puas tapi istri tidak puas, atau sebaliknya. Bukan itu tujuan dari jima. Jangan sampai terjadi adanya satu penyiksaan antara si suami dan istri dalam hubungan jima. Kemudian disunahkan pula untuk memakai selimut, untuk memakai penutup tubuh sehingga tidak kelihatan. Nah, tentu saja tidak kemudian harus pakai selimut yang tebal, bisa dengan kain atau spray atau yang lainnya. Yang penting tidak telanjang bulat kedua-duanya dan tidak ada penutup sama sekali. Lalu yang terakhir adalah di mana aktivitas jima itu boleh dilakukan. Tentu saja harus dilakukan di tempat yang tertutup, tidak boleh dilakukan di tempat umum yang terbuka, apalagi sampai dilihat orang, apalagi sampai disaksikan oleh orang lain. Tertutup, tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar oleh orang lain. Itu seperti itu. Nah, bagaimana kalau di kamar tapi tetap bisa dilihat orang lain, misalkan lewat video, di live streaming kan, direkam dan sebagainya. Itu sama saja dengan berjima di tempat yang terbuka. Jadi tidak boleh. Ya, harus tertutup dan tidak bisa disaksikan oleh orang lain, baik dilihat maupun didengar. Kemudian tidak boleh juga berjima di tempat yang dikhususkan untuk sholat, di lokasi yang dibuat untuk sholat. Nah, itu dilarang jima di situ, seperti masjid atau mushola, termasuk mushola di dalam rumah. Karena ruangan mushola di dalam rumah itu dibuat khusus untuk sholat. Kecuali kalau memang sholatnya di kamar atau di ruang tamu atau di ruang keluarga yang itu tidak dibuat khusus untuk sholat, maka tidak apa-apa berjima di situ. Tapi kalau tempatnya itu memang sengaja dibuat khusus untuk sholat, maka tidak boleh untuk berjima di situ demi memuliakan dan menghormati tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sekelumit tentang jima. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.